Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kita. Saya kira libur ini kan masih hari tasrik ya. Habis. Oh, yang jumhur masih ini. Yang jumhur masih hari tasrik terakhir. Kalau yang lebaran duluan kan sudah habis kemarin ya. Baik, terakhir kemarin kita baca hadis 1646 atau hadis yang pertama, atau belum dibaca? Sudah kan? Larangan mencabut uban. Babnya sudah, hadisnya belum? Oh, salah berarti. Babnya sudah, hadisnya belum. Kok bisa ya? Berarti kemarin saya cuma jawab membaca babnya saja. Sisa waktu. Satu hadis sudah kan? Sudah benar. Lah ya, berarti hadis kedua kan sekarang? Iya, benar saya lah, maksud benar antum. Seingat saya nandain lah. Yang hadis pertama itu sudah kita baca kemarin ya. Sekarang hadis yang kedua atau 1647 kalau di nomor kitab saya ini. Jadi sedikit mengulang, babnya ini tentang larangan mencabut uban dari jenggot atau kepala dan selain keduanya ya, alis, idep dan saudara-saudaranya. Kemudian larangan juga seorang yang bujangan gitu ya, itu mencabut rambut jenggotnya ketika pertama tumbuh. Karena yang bapak-bapak yang masih muda ini kan biasanya begitu tumbuh jenggot itu merasa saya ini belum tua kok, masa tumbuh jenggotnya, maka jenggotnya dicabuti. Kalau dicabut sakit, sekarang dikeroi pakai silet, pakai pisau gitu ya, pisau cukur, sehingga jenggotnya selalu tidak ada biar kelihatan masih muda. Nah ini khilafus sunnah, ini menjadi sunnah ya, karena khususnya laki-laki itu oleh Nabi kalau tumbuh jenggot diperintahkan untuk memelihara, suruh biarkan, suruh panjangkan gitu. Itu yang jenggotnya tumbuh. Kalau tidak tumbuh ya tidak usah susah. Berarti antum kan malah enak, tidak usah ngurusi jenggot. Ngurusi jenggot itu kan berat ya Pak, terutama pas makan. Sering ada cabai sama nasi ngangkut di jenggot. Saya juga kalau makan tuh suka deg-degan gitu. Habis makan ngajar ngaji, nah intinya masih ada nasinya kadang-kadang. Nah, kalau tidak tumbuh ya tidak usah susah. Apa perlu beli penumbuh jenggot? Ya kalau saya ditanya gitu ya, saya kira nggak usah. Kita tidak diperintahkan untuk menyusah-nyusahkan diri gitu ya. Ketika tidak ada jenggotnya berarti memang tidak usah susah, kemudian harus cari minyak kemiri atau apalagi. Kalau sekarang udah banyak orang jual obat-obat penumbuh jenggot ya, jambang atau apa itu obatnya. Saya kira tidak perlu gitu. Kalau memang takdirnya jenggotnya sedikit ya udah itu diterima saja sebagai takdir, tidak usah susah.
Nah, sekarang kita baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini hadis umum sebenarnya, tidak ada kaitannya khusus dengan bab mencabut uban. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, siapa yang beramal amalan, satu amalan, laisa alaihi, tidak ada padanya, amruna, perintah kami, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya atau di atas amalan itu, fahuwa raddun, maka dia itu raddun. Raddun itu mardudun, masdar tapi maknanya isim maf'ul ya. Siapa yang beramal satu amalan tidak ada di atas amalan tadi perintah dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa coba kaitannya dengan nyabut uban? Kan tidak ada. Kalau mau dikaitkan ya, nyabut uban itu tidak diperintahkan oleh Nabi, jadi jangan diselisihi. Nyabut uban itu dilarang oleh Nabi, jangan diselisihi. Karena seseorang kalau memperbuat satu amalan tidak ada perintahnya dari Nabi, maka amalan itu tertolak. Hadis ini merupakan salah satu pokok dasar kita dalam beragama. Pokoknya ini, salah satu pokoknya. Syarat diterimanya amal itu ada dua menurut para ulama ya. Di ayat Al-Quran itu ada bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Tripote nganggo gelas aqua iki. Ora modal iki, Pak. Minta. HP-nya takut jatuh. Wis direkam gratis, kon masang pisan. Kowe njeglok kon ngijol pisan. Lupa tadi. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Itu ada di surat Al-Baqarah ya. Ntar saya bukakan. Fala aslama, itu di surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah dan dia itu muhsin, berbuat ihsan, maka dia dapat pahala, baginya ada pahala di hadapan pemeliharanya, tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan. Aman aslama wajhahu, itu para ulama menjelaskan ini maksudnya adalah ikhlas. Wa huwa muhsinun, berbuat baik itu maksudnya mengikuti tuntunan. Makanya dari ayat semacam ini para ulama menjelaskan bahwa diterimanya amalan kita dalam beribadah ini syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, mengharap ridha Allah. Yang kedua ihsan, yaitu mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul. Gitu. Syaratnya dua ini. Salah satu hilang, amalannya ya tidak diterima. Ada orang menjalankan sesuatu sesuai dengan petunjuk Nabi. Sholat katakanlah begitu ya, orang sholat sesuai dengan yang dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, plek pokoknya
gitu ya, sebagaimana Nabi merintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Dia lakukan itu, tetapi dia lakukan tidak dengan niatan mengharap pahala dari Allah, entah sungkan sama tetangganya atau entah tugas dari kantornya. Kan so ada begitu ya, kantor itu menugaskan setiap karyawannya harus sholat 5 waktu, padahal kalau orang Islam mestinya nggak ditugasin kantor ya tetap sholat 5 waktu gitu. Makanya enak kadang-kadang orang kerja itu kerjanya apa? Kerjanya jadi imam, digaji dengan gaji yang besar jutaan, kan penak banget. Orang digaji pun aku kira sholat kok. Ini sholat kayak duit sisan gitu. Tinggal jaga ininya ya, jaga keikhlasannya gitu. Dia niatnya bukan karena Allah, karena nanti kalau saya tidak sholat nanti gajinya dipotong, misalnya begitu. Kalau ada peraturan tempat kerja begitu ya, nah, bisa jadi dia melakukan sholat sudah sesuai tuntunan, tetapi aslama wajhahu lillah itu tidak dapat, keikhlasannya tidak ada, tidak diniatkan karena Allah, ya tidak dapat apa-apa. Atau dibalik, orang menjalankan suatu amalan ikhlas mencari ridha Allah Ta'ala, tetapi yang dilakukan itu tidak diperintahkan oleh syariat. Nah, ini hadis Aisyah tadi di sini gitu. Siapa yang beramal satu amalan tidak ada perintahnya dari kami pada amalan itu, maka dia ditolak gitu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu kalau mau mengamalkan sesuatu itu sebisa mungkin dimengerti apakah benar ini diperintahkan atau tidak. Nanti tiwas capek tidak dapat pahala, rugi. Tapi saya ikhlas sih Pak. Ya ikhlas, tapi yang sampai jalani atau yang kita jalani itu benar tidak diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul gitu. Kan banyak ya. Dan rupanya orang kadang-kadang dengan hadis ini tidak begitu suka gitu. Terutama yang jiwa-jiwa modifikasi tinggi, jadi dia banyak ada suka buat acara gitu ya, acara begini, acara begitu, acara begini, acara begitu, yang berkaitan tentang ibadah. Itu biasanya kalau ketemu hadis ini apa responnya? Wong Islam kok kaku, ra luwes. Apa? Garing itu kering ya? Kering, garing. Padahal justru ini menjadi pokok. Kalau tidak ada batasan, orang akan banyak menambah-nambahkan dalam ajaran agama ini. Agama-agama yang lain kan juga begitu ya. Aslinya kan dulu agamanya yang dibawa Nabi Musa misalnya ya, itu ya agamanya Islam gitu ya. Kemudian sekarang agamanya jadi apa sekarang? Yahudi misalnya ya. Itu karena banyak yaitu diubah-ubah oleh rahib-rahibnya. Ayat-ayat kitab suci yang kira-kira tidak cocok, nah direvisi, diganti. Yang umat Nasrani, Nasoro gitu ya, yang dibawa Nabi Isa alaihissalam sebenarnya juga Islam dulu itu. Kalau kita baca ayat-ayat tentang dialog Nabi Isa dengan kaumnya itu ya innani minal muslimin gitu, wasyhadu bi anna muslimun gitu. Saksikan kami ini orang Islam, bukan orang Kristen. Kadang-kadang anak-anak itu tanya, Nabi Isa agamanya apa? Kristen. Nabi Musa Yahudi. Ini kan salah ya, Islam gitu.
cuman sudah banyak diubah-ubah. Orang kitab sucinya saja udah tidak ada, ya kan? Kalau Islam kan memang Al-Quran ini bahasa Arab dari dulu, ya bahasa Arab. Arabnya udah masih ada gitu. Bahkan Al-Quran jadulnya yang zaman dulu juga masih ada, tersimpan. Nah, kalau kitab-kitab yang lain kan, masya Allah, aslinya wis reneng gitu. Bahasa aslinya tidak ada. Ada bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Kok bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa Jawa misalnya. Ada enggak Injil bahasa Jawa? Ada? Belum pernah jadi orang Kristen, ya, jadi enggak tahu. Nek paling nek Quran kan ada Quran bahasa Jawa. Nah, makanya amalan-amalan yang kita lakukan itu dipastikan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kalau tidak, ya tinggalkan saja. Untuk apa kita keluar tenaga banyak, keluar harta banyak, menjalankan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Nabi, dari Allah dan dari Nabi? Nanti jadinya kayak yang di hadis ini, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Nah, ini menjadi perhatian. Nah, bagaimana agar kita tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang boleh-boleh saja? Ya ngaji. Makanya jangan sampai menjalani agama ini kita tidak ada modal utamanya, ilmu. Ya Islam ya kayak ngene iki lah. Islamku Islam apa kok beda ngono? Ndak ada. Islam itu ya sama dari dulu, ya Islamnya kayak gini gitu. Ndak ada Islam beda. Asalkan sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah, itu ndak ada Islam ajarannya beda, itu ndak ada. Lah kok ternyata sekarang beda-beda? Ya itu kan kembangannya gitu ya. Kalau pokok-pokoknya semua sama gitu. Sholatnya, puasanya, zakatnya gitu. Adapun amaliyah-amaliyah beda itu kan karena kembangan dari pokoknya gitu. Misalnya ini ya, ini kan kalau di sebagian penjelasan Riyadhus Shalihin ini, di sebagian sarahnya dikatakan perkara yang tidak ada perintahnya dari Nabi ini namanya mubtada'an hadisan, bid'ah yang baru gitu. La yashhadu lahu aslun min usulis syariah gitu. Tidak ada pokok-pokok ajaran syariat yang menopangnya. Nah, seperti ini ditolak. Tapi penyusun kitab ini mengatakan, tapi keluar dari bab ini, artinya boleh kalau bid'ahnya itu bid'ah wajib. Ini bid'ah wajib. Ada bid'ah mandubah, bid'ah sunnah. Bid'ah wajib itu beliau kasih contoh ini. Ta'lifi kutubil ilmi syar'i, menyusun kitab-kitab, penyusunan kitab-kitab ilmu syariat. Itu dikatakan bid'ah wajib. Orang nyusun Riyadhus Shalihin, nyusun Bulughul Maram, itu katanya bid'ah wajib. Bid'ah lah itu. Orang buat kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi ini. Imam Nawawi melakukan sesuatu yang bid'ah atau bukan? Sampai ngantuk apa? Saya jadi ngeri. Kan enggak bid'ah ya. Ini ada hadis-hadis Nabi yang banyak di kitab-kitab, terus dikumpulkan dengan dihapus sanadnya, dimuat nama sahabatnya saja, dibuat judul per bab, gitu kan. Itu kan masalah teknis, dia enggak bid'ah gitu. Kalau masalah teknis enggak bid'ah, Pak. Seperti yang di depan mulut saya ini enggak bid'ah ini. Kan orang suka ngomong, ya kalau kamu bilang bid'ah gitu, sesuatu yang baru, nek adzan rasa nanggo mic gitu katanya ya. Terus apa meneh? Nek haji kan numpak onto. Ojo numpak pesawat, numpak onto ke Indonesia tekan Arab. Itu kan perkara teknis semua itu gitu.
tidak ada di pokok ibadahnya, tidak menyangkut dengan inti dari ibadah itu. Masalah sarana, Anda tidak azan pakai mic boleh tidak? Ya boleh. Saya dulu di pesantren azan tidak pakai mic, keras. Begitu ada mic ya tetap keras, karena sunnahnya azan itu kan meninggikan suara. Muadzin sini kalau disuruh azan kan mic lah sing krungu jarak 5 meter ya. Berapa meter? Dengan azan kalau tidak pakai mic. Sini di teras gitu mungkin tidak dengar. Wong sing azan yang juru kurungan kono. Iya toh? Kalau zaman dulu orang azan itu memang naik ke atap masjid, loteng, menara gitu ya. Sekarang kan orangnya tidak perlu naik menara. Sing kon naik menara, towae naik menara. Kowe naik kowe nangkring nang kono aja mudun-mudun ya gitu. Kowe azan cukup di bawah gitu. Kalau dulu kan memang di atas gitu. Di atas dan manggil keras. Sejauh suara itu terdengar, semua makhluk itu menjadi saksi mendoakan dia kan gitu. Makanya kalau muazin zaman sekarang suruh azan, apalagi azannya jero masjid, itu sing denger paling sing yang jero masjid. Nek masjid kaya masjid takwa kae, paling separuh masjid sing krungu gitu. Sing separuh mburi kono ora krungu. Ya, karena suaranya pelan gitu. Sekarang terbantu dengan ini alhamdulillah lebih jauh jangkauannya. Jadi muadzin kan pahalanya besar ya, besar. Kalau orang tahu keutamaan azan itu, mereka pasti akan mau undian untuk jadi muadzin itu, rebutan gitu. Sekarang malah dora rebutan ya mas, di pasrah nih. Sampeyan azan, gah, lha apa? Anu ora hafal gitu. Sok khayal sholah kairu khayal falah, khayal falah kairu khayal sholah, ora urut. Jangan heran loh, banyak loh orang Islam itu tidak berani azan karena orang hafal urutannya. Tidak apa. Jangan-jangan sama ini enak sing model ngono. Dari dulu kan azan ora tau gelem ngomong, aku ndak keliru urutannya gitu. Ndak apa. Kalau di sini bid'ah yang sunnah itu katanya bangun sekolahan. Bangun sekolahan ini bid'ah ya koyone ora ya. Makanya sebenarnya yang bilang kullu bid'atin dolalah itu Nabi loh. Bukan saya, bukan sampean ini, bukan. Yang bilang itu Nabi. Tapi orang kadang-kadang kemudian tidak mau menerima. Mosok bid'ah kok semua sesat. Loh yang ngomong sesat itu Nabi. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dhalalatin finnar, itu yang ngomong Nabi. Rupanya banyak yang tidak terima. Terus ya, seperti ini menukil penjelasan ulama yang membagi bid'ah ada macam-macam. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Yang sesat itu yang bid'ah haram, yang bid'ah sunnah itu ndak sesat gitu. Bid'ah wajib ya ndak sesat. Kalau yang dimuat tadi contoh-contohnya ini, ya ini ndak bid'ah itu memang gitu. Bahwa itu di zaman Nabi dulu ndak ada, iya. Tapi kan memang bukan menyangkut tentang ritual ibadah kan gitu. Itu hanya sarana orang biar ngaji. Kita kalau disuruh ngaji langsung dari kitabnya ya ndak bisa pak. Kenapa? Ora cukup duitnya. Ya toh. Ini sampean baca hadis ini Rawahul Bukhari. Bukhari itu berapa jilid kitabnya? Nah, Rawahu Muslim, Rawahu Abu Dawud, Sunan Abu Dawud itu berapa jilid? Sampean suruh beli itu semua. Angguran ora usah ngaji, Pak. Ngaji kok larang. Jadi ini ngaji kok bayar. Yang bayar kan buat beli materinya gitu. Ngajinya kan tidak bayar. Nah, kita perlu keluar uang banyak. Alhamdulillah datang Imam Nawawi buat kitab ringkas ini. Ringkas, kalau kata guru saya dulu, nek cuma untuk menjalani hidup biar bener, ngaji Riyadhus Shalihin ini cukup gitu.
Kalau butuhnya untuk amalan harian ya, agar amalan kita ini benar, kita ngaji Riyadhus Shalihin ini cukup gitu. Untuk menjalani agama biar benar, ditambah Bulughul Maram gitu ya. Lah dhewe ngaji Riyadhus Shalihin burung katam wong wis mati. Bulughul Maram sik nembe mulai ya Pak. Baru dapat awal-awal. Kayane kok mati dhisik urung katam. Ya enggak apa. Yang penting kan amalan kita sudah dicocokkan begitu. Nanti pengertian tentang dalil-dalilnya kan bisa menyusul. Yang penting prakteknya benar gitu. Ini sesuai dengan contoh Nabi, sesuai dengan perintah Nabi gitu. Nah, jangan alergi dengan kata-kata bid'ah, karena yang mengucapkan bid'ah itu Nabi gitu. Gini nih tuntunannya orang ibadah sampai ini. Kalau tidak ada, ya itu namanya bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada, kemudian diada-adakan. Baik, ada yang disoal ini tentang hadisnya Aisyah. Ini separuh agama ini, separuh agama. Karena amalan kita akan diterima syaratnya dua, ikhlas, mencari ridho Allah. Yang pertama, gitu ya. Yang kedua adalah sesuai dengan perintah atau tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Oke. Bid'ah itu ada dari zaman Nabi. Apanya? Bid'ahnya. Kalau di zaman Nabi masih hidup, ya kan Nabi tegur langsung kalau orang salah. Keluarnya hadis jelas di zaman Nabi, maksud zaman sampai. Keluarnya hadis di zaman Nabi. Nabi mewanti-wanti, gitu kan, agar orang kalau beramal itu dipastikan ada perintahnya, ada tuntunannya, baik secara umum maupun secara khusus, gitu ya. Jadi apakah di zaman itu sudah ada orang berbuat bid'ah? Kalau ada, ya mesti langsung ditegur Nabi. Begitu ditegur Nabi, dia mesti benar lagi. Kalau ternyata tidak ada di zaman itu, atau ada kemudian Nabi tahu dan Nabi tidak mengingkari, berarti tidak jadi bid'ah. Itu namanya penetapan dari Nabi gitu. Meskipun ya memang ulama berbeda pendapat sangat besar soal ini ya, gitu ya. Terutama menyangkut bid'ah hasanah, bid'ah yang hasanah itu baik gitu ya. Tempoh hari waktu Idul Adha ya? Idul Adha itu Ustadz Abu Zaidan, Ustadz Abdullah, kan ada grup pertanyaan dan dijawab, soal jawab fikih apa ya kalau tidak salah. Gimana Ustadz kalau ada orang sudah sholat Idul Adha di hari Rabu, terus hari Kamis sholat lagi karena diundang jadi imam sama khotib gitu. Terus beliau jawab, kalau menurut Syekh siapa, lupa saya, enggak, Syekh siapa gitu pokoknya, sebut nama gitu ya, apa namanya, boleh gitu. Terus bawahnya saya jawab bid'ah, terus dijawab sama beliau hasanah gitu. Aku malah bingung tadi. Lah wong wis salat kok ngapain salat lagi gitu. Sayang amplopnya Ustaz gitu. Jadi khotib kok di kota-kota, kalau khotbah itu paling ora 500 sih Pak. Sampeyan kerja seminggu oleh 500 untungnya. Ki modal ngadeg 15 menit plus sholat 5 menit gitu ya, dapat untungnya 500 bersih loh Pak. Makanya saya kalau disuruh khotbah Id itu ya agak susah. Nanti dulu Pak, saya masih nunggu habis maghrib nongol nggak hilalnya gitu.
Nanti saya tiwas bilang iya, terus lebaran saya sama lebaran tempat sampean beda, saya enggak bisa. Yus mangkat-mangkat wae Ustaz. Engko salate dianggap salat duha. Salat duha takbire ping 7 ping 5 duha apa kuwi? Engko khotbah dianggap ngasih tausiah biasa wae. Lho syariat kok sampean akali ngono ki piye? Sayang lho Ustaz. Nah, apalagi panitianya bilang gitu ya. Sayang lho Ustaz. Kata Ustaznya, oh iya juga ya, sayang ya. Ya pada sholat duha kok sholat id kok 2 kali sampai mangkat kabeh gara-gara suruh jadi khotib. Disuruh yang lainnya saja yang lebaran hari berikutnya kan gitu. Nama dijawab sama Ustaz Abu Zaidan bid'ah hasanah. Ya wis lah gitu. Allah. Jadi di zaman Nabi kalau ada penyimpangan kan Nabi pasti mengingkari. Kalau Nabi tidak tahu, Nabi pasti diberi wahyu, gitu. Pasti diingkari oleh Nabi. Kalau tidak diingkari dan dia berlaku di zaman Nabi atau berjalan di zaman Nabi, berarti perkara itu kan berarti boleh, tidak diingkari oleh syariat. Kalau dia kalau salah mesti turun wahyu negur, gitu. Nabi nanti akan memberikan pengertian, ini salah, tidak boleh. Jadi memang menjalankan Islam ini ada yang berpemahaman sampean bilang tadi kaku, ada yang berpemahaman lentur. Contoh gampangnya ini, kalau ada orang meninggal itu pasti diadakan peringatan apa itu namanya? Nah di kampung saya istilahnya tahlilan. Kalau di sini apa? Tahlilan, bukan takziah. Yasinan. Lah ya itu apa namanya? Tahlilan yasinan. Ah gitu. Itu kalau ditanya apakah Nabi mencontohkan, orangnya harus dan wajib menjawab tidak. Iya toh? Kenapa? Yo ora enak sampean golek dalile sampai seket buntet ya ora ketemu gitu. Nabi itu pernah istrinya meninggal, Khadijah, pernah putrinya meninggal, siapa itu namanya? Ruqayyah, istrinya Utsman ya. Pernah putranya meninggal, namanya Ibrahim, pas gerhana matahari itu. Itu Nabi tidak ada acara tahlilan atau semacamnya. Jadi kalau yang kita ajak ngobrol ini jujur dan ngerti gitu. Kalau ditanya peringatan-peringatan seperti ini apa Nabi mencontohkan, dia pasti akan jujur dan jawab tidak. Kalau orang era jujur dan orang ngerti gitu ya, ndak begitu punya ilmu, dia pasti ngono kuwi, mosok ngono kuwi. Mosok tekon ngono kuwi. Mesti gitu. Tapi kalau mau jujur mesti dia jawab ndak ada. Lah apa kok sekarang jadi ada? Lah kan terus cerita sebabnya ada itu dulu bagaimana, sejarahnya begitu ya. Kemudian diamalkan sampai sekarang. Nah di sini kan muslimin beda pendapat, paling tidak 2 gitu ya. Satu mau mengadakan acara-acara seperti itu, satu tidak mau. Yang mengadakan acara dalilnya pasti dicarikan dalil lah sama kiai, masa enggak ya? Ini sedekah atas si mayit. Nah, gitu misalnya ya. Kumpul zikir bersama. Afdhalul zikri kan la ilaha illallah gitu ya. Itu yang diucapkan mudin kalau mau mulai tahlilan ya. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Kalau jadi itu benar, maksudnya memang paling utamanya zikir yaitu orang kafir itu kalau membaca itu terus jadi Islam ya gitu. Ya tak? Wong Kristen yang tahlilan jadi Islam kudu nih ya, nek niat gitu. Kalau nggak niat ya enggak. Itu kan memang ya bagus gitu. Sedekah atas nama mayit juga dalam syariat ada dasarnya. Kemudian apa namanya? Tadi tahlilan, membaca tahlil itu juga ada dalilnya. Kumpul zikir bersama juga ada
dalilnya kan begitu. Nah, cuman ada yang tidak mau. Kenapa? Nyatanya Nabi tidak pernah. Nabi tidak pernah. Artinya hal semacam itu ya mestinya disikapi dengan dewasa. Dewasa itu gimana? Pokoknya aku diundang tahlilan maka tahu gitu. Ya sampai berarti kan keyakinannya begitu. Kalau yang keyakinannya tidak begitu, menganggap itu sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, ya tidak usah berangkat. Tetangganya ya dikasih tahu. Untuk perkara ini saya tidak berangkat, gitu. Nanti kalau perkara yang lainnya saya berangkat. Insya Allah tetangganya ngerti. Ya mungkin pertama kaget, gitu. Awas kok ya mati takon makan dewi, gitu. Pertama gitu ya. Nanti lama-lama ya mestinya terbuka. Mestinya kalau memang sama-sama mengamalkan amalan ini berdasarkan ilmunya masing-masing. Kalau ada kawan-kawan MTA itu kalau di Solo ya, Majelis Tafsir Al-Quran, sekarang kan yang mimpin putranya itu kata beliau, ya sampai minta izin sama yang di kampung, sampai sampaikan. Saya kalau yang acara ini saya belum tahu ilmunya, jadi saya tidak ikut. Nanti kalau sudah tahu ilmunya nanti saya ikut. Koyone sampai mati lah ikut wong kuwi lah ning ilmunya nurut fikihnya. Dia ndak ada ilmunya, maksudnya ndak ada dasarnya. Tapi kan bahasanya enak gitu. Sehingga yang tidak didatangi juga ndak marah. Harus gitu. Enggak kayak antum kadang-kadang ngaji sudah suwi gitu ya. Kadang-kadang nolak undangan tahlilan aja bingung. Ngomong terus terang gitu ya, biar masyarakat juga tahu bahwa ada madhab yang lain dalam soal ini. Kalau enggak nanti masyarakat enggak dewasa dan sampai akan kucing-kucingan seumur hidup. Kucing-kucingan kadang boleh alasan ini, boleh alasan itu. Kalau satgas ya apa? Aku harus ngajar ngaji ya. Kemudian saya ini enggak tahlilan. Hah? Ya paling orang kaget. Ustaz orang tahlilan. Paling kaget gitu. Nanti habis itu kan maklum gitu. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Kadang-kadang kita sungkan dengan manusia, tetapi tidak sungkan dengan Allah, tidak sungkan dengan Rasul. Ada nanti orang-orang mau masuk jannah, mau masuk telaga ya, masuk telaga itu dihalangi. Terus Nabi mengatakan, itu umatku, gitu. Kenapa kok tidak boleh masuk? Kok dihalangi kenapa? Terus malaikat menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka buat baru setelahmu. Sedangkan kita disuruh untuk mengikuti, bukan membuat acara yang baru, kan gitu ya. Ittiba'u sunnah aja. Ittabi'u wala tabtadi'u, kata sebagian salaf dulu ya. Kalian ikut saja, tidak usah buat-buat yang baru, tinggal ngikut agama ini. Muslimin akan terpecah menjadi 70 sekian golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Orang yang menjalani Islam sebagaimana Islam yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat. Inilah kenapa orang kemudian mempromosikan manhajnya manhaj salaf gitu ya. Salaf itu orang-orang terdahulu. Kita meskipun tidak promosi aslinya ya podo wae gitu. Cuman kita nggak pasang promosi saja. Punya Al-Quran dan Sunnah itu jadi pokok pegangan. Keluar dari itu ya bisa-bisa kita tersesat, sebagaimana Nabi mengatakan gitu. Aku tinggalkan buat kalian dua hal, kitab dan Sunnah. Kalian nggak akan tersesat selama-lamanya selagi pegang dua hal itu.
Kalau tidak mau, ya insya Allah tersesat gitu. Baik, cukup ya. Insya Allah kalau tidak ada yang dipertanyakan, bab berikutnya kita baca di pertemuan yang akan datang. Sekarang jam 11 kurang 10, biar dipakai untuk istirahat. Sesi kedua kemakan sama sampai istirahat itu. Antum kalau istirahat kesuwen no? Istirahat itu 5 menit, 10 menit. Istirahat itu setengah jam. Saya selesai jam 11, setengah jam, setengah 12 baru mulai. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.